Teman-teman, di video kali ini aku bakal ceritain gimana perjalanan aku bisa lolos tes CPNS. Video ini dibikin karena ada beberapa teman yang nanya aja ikhtiar yang aku lakuin buat bisa lolos. Dan aku juga suka masih sebel sama beberapa orang yang mengira bahwa aku dan teman-teman aku bisa lolos tes CPNS itu karena ada rekomendasi orang dalam. Untuk tes TKD ya, aku waktu itu beli buku dari Gramedia, semua soal di sana aku isi dan aku pelajari jawabannya. Aku juga ikutan tes yang ada di internet gitu, yang tryout kayak gitu kan ya beberapa kali untuk TKD, untuk tes kemampuan dasar. Saya percaya nggak kalau tes CPNS itu kayak lomba lari? Maksudnya gimana? Si Dede tuh sempat bilang konsep takdir gitu, kayak percuma nggak sih belajar kalau ujung-ujungnya udah ditentuin kalau aku tuh nggak lolos gitu. Aku tuh punya pemahaman kalau kita tuh biar bisa jadi juara larinya itu ya harus daftar, harus latihan. Nanti kalaupun misalnya pas lagi lomba itu tiba-tiba kita jatuh atau tiba-tiba ada yang curang, itu yang namanya rezeki, ngerti nggak? Jadi tugas kita tuh kayak memperbesar peluang kita jadi pemenang. Mau nanti kita akhirnya jadi pemenang atau enggak, itu mah urusan Allah. Tapi bukan berarti kita jadi udah nyerah duluan karena ada konsep yang ngapain sih belajar capek-capek menangnya sama yang hoki. Iya nggak sih? Bener nggak? Iya kan seperti ayah. Hoki. bukan gini. Misalnya gini, kan kita waktu 2018 sama-sama belajar. Aku belajar, dia belajar. Ketika aku nggak belajar, ayah juga nggak belajar kan. Maksudnya kita nggak ada yang effort aku lebih tinggi dari aku waktu 2018. Kita sama-sama kan. Ya, tapi aku nggak lolos dan suami aku lolos. Itu karena apa? 2019 Bunda daftar di SMP tahun 2018 itu. Sistemnya tuh kan di atas passing grade bakal lolos, tapi kalau misalnya di bawah passing grade udah nggak akan lolos. Tapi pas 2018 itu hampir seluruh peserta itu di bawah passing grade. Akhirnya aturannya tuh dirubah jadinya di ranking. Nah pada saat di ranking itu aku jadi ketujuh dan suami aku jadi pertama. Padahal nilainya kecil banget. Tapi karena teman-temannya saingannya di situ lebih kecil lagi, akhirnya lolos ke SKB. Akhirnya aku belajar lagi di TKD itu keluar hasilnya itu kedua. Jadi yang kesatunya itu Aris ya, gitu ya. Mas Aris. Jangan putus itu. Pada saat itu kan nilainya langsung keluar kan live ya. Jadi langsung dipajang di papan gitu, ada namanya langsung keluar beserta nilainya. Jadi buat yang masih nyangka ada rekomendasi orang dalam, please ya, ini tuh kita tuh aku orang kampung yang gak punya kenalan siapa-siapa. Jadi pada saat tahu kalau aku itu lolos ke tahap 2 yaitu tes SKB, seleksi kompetensi bidang bahasa Indonesia, aku langsung belajar di YouTube. Tapi nggak tahu oleh siapa, pada saat itu aku diundang ke satu grup Telegram yang isinya peserta-peserta CPNS yang lolos SKD dan lagi mau tes SKB. Di Telegram itu tuh bener-bener kayak hampir tiap hari kita belajar, diskusi soal, ada yang lempar soal, dibahas sumber-sumber gitu waktu kuliah tuh dibahas lagi. Jadi kan pelajaran yang sering keluar tuh pelajaran waktu kuliah ya. Nah, jadi buku-buku waktu kuliah tuh dibuka lagi gitu. Itu gak akan lupain sih. Hampir tiap malam sampai tengah malam. Dan lucunya adalah ternyata di Telegram itu tuh ada rival aku, ada saingan aku yang peringkat pertama SKD. Jadi si Mas Aris itu ternyata ada di Telegram itu dan dia sama-sama ikut belajar. Kalau misalnya Mas Aris gak ada di situ, mungkin aku kayak akan lebih belajarnya santai gitu. Tahu Mas Aris ada di situ, aku semakin meningkatkan ikhtiar. Jadi belajarnya lebih effort lagi. Pokoknya aku nyari sumber lebih banyak lagi, baca-baca lagi soal-soal yang ada di grup lain. Karena nilai aku di bawah dia gitu, berarti harus jauh lebih gede pas SKB biar bisa lolos CPNS-nya gitu. Singkat cerita, akhirnya kita sampai pada waktu tes SKB. Senangnya adalah aku tuh kebagian sesi kedua, teman-teman. Kedua, jadi di hari pertama itu kan ada yang udah selesai tes tuh. Tapi yang pada selesai di hari pertama itu yang ngasih tahu soal apa aja yang keluar. Walaupun mereka yang nggak bisa ngasih tahu 100% ya. Jadi mereka cuman kayak bilang tadi soal yang keluar tentang ini gitu. Jadi kitanya tuh jadi cuma ada gambaran aja gitu kalau soal yang keluar tuh bakal ini. Jadi pada saat itu bener-bener belajar ngafalin soal-soal yang bakal keluar, karena aku yakin gak akan jauh beda sama yang hari pertama kan itu. Dan lucunya lagi, Aris juga sama di hari kedua. Jadi peluang untuk lolosnya juga
sama besar, sama-sama dapat gambaran soal. Jadi pada saat itu juga keluar dari ruangan, aku langsung nanya ke suami aku, gimana ngitungnya, katanya gitu kan. Jadi itu tuh aku unggul 10, unggul 2 soal. Dari situ langsung lemes, udah kepedean banget sih. Jadi aku tuh udah nanya Aris tuh punya sertifikat pendidik atau enggak, Indra punya sertifikat pendidik atau enggak, karena kalau di antara kedua itu punya serdik, ya udah aku udah pasti kalah. Tapi karena dua-duanya nggak punya serdik, jadi aku tahu kalau nilainya tuh murni bersaing di SKD dan SKB. Pulang dari tes SKB, papa tuh udah ada di ruang tamu. Terus aku bilang, papa lolos gitu. Terus papa tuh cuman gini doang. Tuh masih ada mama yang pas aku bilang, mama lolos. Terus mama tuh yang pertama disebutin tuh alhamdulillah gitu. Begitu teman-teman, mari kita perbesar kemungkinan. Adik saya dan adik ipar saya beberapa bulan sebelumnya tes P3K, mereka udah merasa maksimal latihan soal dan akhirnya mereka dua-duanya peringkat 1, tapi sayangnya bukan rezeki karena mereka nggak lolos passing grade. Walaupun dua-duanya di 2 sekolah yang berbeda itu sama-sama peringkat pertama, tapi karena tidak memenuhi syarat passing grade itu jadinya nggak lolos. Kita itu lagi lomba lari, kita tuh nggak bisa ngarepin peserta lain mengalami cedera atau misalnya mereka error hingga akhirnya kita bisa jadi pemenang gitu, karena itu tuh kemungkinannya terlalu kecil gitu kalau kita ingin mengandalkan menang lewat jalan itu gitu. Teman-teman mungkin pernah dengar banyak peserta CPNS yang lolos tanpa belajar sama sekali. Itu tuh banyak banget kemungkinannya, antara dia itu emang udah pinter banget tanpa belajar jadi bisa ngalahin semua rivalnya, atau emang rival-rivalnya tuh emang kemampuannya di bawah dia dan sama-sama nggak belajar juga jadi akhirnya dia yang lolos. Atau bisa jadi karena dia daftar di situ sendirian jadi di berapapun nilainya dia lolos, atau jalur lain yang tanpa belajar misalnya lewat jalur sertifikasi gitu kan, emang sertik itu kan nilainya jadi langsung maksimal, tapi kan ikhtiar dia udah jauh-jauh hari sebelum pembukaan tes gitu kan. Akan ada banyak kemungkinan, tapi tugas kita adalah memperbesar kemungkinan dengan cara yang bisa kita usahakan. Selamat latihan teman-teman. Assalamualaikum.